Suamiku selalu pulang tengah malam dengan aroma parfum wanita lain, tapi saat aku mengikutinya diam-diam, kenyataan yang kutemukan justru membuatku gemetar. Karena orang yang selama ini menghancurkan rumah tanggaku ternyata bukan orang asing, melainkan seseorang yang sangat dekat dan tak pernah kuduga seumur hidup. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Keluarga yang utuh tidak selalu diukur dari seberapa sering kita duduk bersama di meja makan, melainkan dari keterbukaan hati dan kejujuran yang terus dijaga di bawah satu atap. Dalam banyak kisah kehidupan, kepedihan terbesar seringkali bukan datang dari musuh yang terang-terangan menyerang, melainkan dari rasa curiga yang dibiarkan mengendap dan menggerogoti rasa percaya secara perlahan. Ketika sebuah kebohongan mulai dibungkus rapi dengan alasan demi kebaikan, disitulah fondasi rumah tangga sebenarnya sedang diuji hingga titik terendah. Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, serta berikan like dan share agar channel ini bisa terus membagikan kisah-kisah inspiratif penuh pelajaran hidup untuk kita semua. Malam itu jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, namun kelopak mataku sama sekali belum bisa terpejam rapat. Di dalam kamar yang hening, aku hanya bisa mendengarkan deru angin malam yang berembus kencang di luar rumah, menemani rasa cemas yang kian menumpuk di dalam dada. Mas Aris, suamiku yang biasanya selalu pulang tepat waktu setelah jam kantor usai, belakangan ini memiliki kebiasaan baru yang amat asing bagiku. Suara deru mobilnya di halaman rumah malam itu terasa seperti kedatangan sesosok asing, membawa aura dingin yang langsung mengubah suasana hangat rumah kami menjadi penuh teka-teki. Ketika langkah kakinya memasuki kamar dengan berjinjit pelan, aku sengaja memejamkan mata dan berpura-pura sudah tertidur pulas. Mas Aris mendekat, membungkuk pelan untuk mengelus puncak kepalaku sebelum akhirnya melepas kemeja kerjanya dan melemparkannya ke keranjang pakaian kotor. Namun saat ia melangkah menuju kamar mandi, harum wewangian yang merebak di udara seketika membuat jantungku berdegup kencang secara tidak wajar. Itu bukan aroma parfum maskulin yang biasa digunakannya setiap pagi, melainkan aroma floral manis yang sangat khas milik seorang perempuan. Komunikasi yang jujur adalah benteng utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika sebuah keraguan mulai muncul, memendamnya tanpa klarifikasi yang bijak hanya akan membuka ruang bagi spekulasi buruk yang berpotensi merusak kepercayaan. Aroma floral yang menusuk hidungku malam itu bukan sekadar wewangian biasa, melainkan awal dari mimpi buruk yang meretakkan kepercayaanku. Ketakutan terbesar seorang istri bukanlah saat harus menghadapi kesusahan hidup bersama, melainkan ketika melihat orang yang paling dicintainya mulai berubah menjadi sosok asing yang penuh rahasia. Ketika kejujuran mulai mengikis dan digantikan oleh kebohongan-kebohongan kecil, rasa curiga akan berubah menjadi racun yang pelan-pelan membunuh kehangatan di dalam rumah tangga. Pagi harinya, suasana meja makan terasa begitu canggung dan dingin, sangat berbeda dari kebiasaan kami selama 5 tahun menikah. Mas Aris duduk berhadapan denganku sambil menatap layar ponselnya tanpa henti, memoles senyum tipis yang terasa dipaksakan setiap kali matanya berpapasan denganku. Saat aku menyodorkan secangkir kopi hangat dan mencoba bertanya pelan alasan kepulangannya yang selalu larut malam, ia hanya menjawab singkat bahwa pekerjaan di kantor sedang menumpuk luar biasa. Jawaban yang begitu datar itu sama sekali tidak mampu mengobati kegelisahan yang menyelimuti hatiku. Aku memperhatikan jemarinya yang gemetar tipis saat mengetik pesan di ponsel, seolah ada sesuatu yang amat penting dan rahasia yang sedang ia sembunyikan dariku. Tatapan matanya tidak lagi memancarkan kehangatan yang dulu selalu membuatku merasa aman dan dicintai sepenuh hati. Saat ia berpamitan berangkat kerja dan mencium keningku, aroma manis parfum wanita itu masih tersisa tipis di kerah kemejanya. Senyuman layu yang kuberikan pagi itu menjadi tanda bahwa benteng pertahananku mulai runtuh oleh prasangka. Kejujuran adalah investasi terpenting dalam hubungan. Sekali keraguan dibiarkan tumbuh tanpa jawaban yang pasti, kehangatan sebuah keluarga akan perlahan memudar digantikan oleh jarak emosional yang menyiksa. Setiap potongan teka-teki yang tersembunyi selalu meninggalkan jejak, tinggal menunggu waktu sampai kejujuran menemukan jalannya sendiri. Mengabaikan firasat hati seringkali membuat kita terlambat menyadari bahaya yang sedang mengintai kebahagiaan yang telah dibina.
Namun keberanian untuk mencari tahu kebenaran juga membutuhkan keteguhan mental yang sangat besar, karena kenyataan tidak selalu seindah harapan yang kita impikan selama ini. Siang itu, ketika Mas Aris sudah berangkat ke kantor, aku memberanikan diri mendekati keranjang pakaian kotor di pojok kamar mandi. Jemariku gemetar hebat saat meraih kemeja kerja yang ia kenakan semalam, mencari kebenaran atas rasa penasaran yang menggerogoti jiwaku. Di bagian keras sebelah kanan, selain wangi parfum manis yang makin menyengat, aku menemukan noda samar bekas lipstik berwarna merah muda yang tertempel cukup jelas. Tangisku pecah seketika di kamar mandi yang sunyi itu, meratapi kenyataan pahit yang kini membentang di depan mata. Rasa sakit yang menghujam dadaku terasa begitu nyata, membuat napasku sesak dan lututku lemas tak berdaya di atas lantai dingin. Aku teringat semua janji manis yang pernah diucapkannya di depan orang tuaku saat kami pertama kali memutuskan untuk hidup berdua. Apakah semua perjuangan dan pengorbanan yang kami lewati bersama selama ini tidak ada artinya lagi bagi Mas Aris? Pertanyaan itu terus berputar di kepala, menuntut jawaban yang tak kunjung kudapatkan tanpa sebuah tindakan nyata. Menghadapi kenyataan pahit membutuhkan keberanian besar. Jangan pernah membiarkan rasa takut menghalangi kita untuk mencari kebenaran, sebab kepastian yang menyakitkan jauh lebih baik daripada kebohongan yang menenangkan. Langkah pertama menuju kebenaran seringkali harus diambil melalui lorong kegelapan yang penuh dengan ketakutan dan keraguan. Ketika rasa percaya sudah berada di ambang keruntuhan, menunggu dalam ketidakpastian hanya akan menambah luka yang kian menganga. Keberanian untuk melangkah bukan berarti kita tidak takut akan hasil akhirnya, melainkan karena kita menghargai harga diri dan hak atas kebenaran dalam hidup. Malam berikutnya, saat jam menunjukkan pukul 11 malam dan Mas Aris belum juga memberi kabar, aku mengambil keputusan ternekat dalam hidupku. Aku menyewa sebuah taksi dan menunggu di seberang gedung kantor tempat suamiku bekerja dengan dada yang berdegup kencang. Malam yang dingin dan sunyi menjadi saksi bisu keberanianku untuk membongkar misteri yang selama berbulan-bulan ini menyiksa batinku. Aku bertekad tidak akan pulang sebelum melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang sebenarnya dilakukan Mas Aris di luar sana. Tak lama kemudian, mobil sedan hitam milik Mas Aris keluar dari pintu gerbang parkir kantor dengan kecepatan sedang. Aku langsung meminta pengemudi taksi untuk mengikutinya dari jarak aman agar keberadaan kami tidak memicu kecurigaan suamiku. Mobil itu tidak mengarah ke jalan pulang menuju rumah kami, melainkan berbelok menuju kawasan pemukiman elit di pinggir kota. Setiap meter perjalanan terasa bagaikan hitungan mundur menuju kejutan besar yang siap mengubah seluruh jalan hidupku. Kepastian memerlukan tindakan nyata, bukan sekadar andaikan atau prasangka. Mengambil keputusan tegas untuk mencari kebenaran adalah bentuk kepedulian terhadap kedamaian jiwa kita sendiri. Bayangan buruk tentang perselingkuhan yang mengerikan terus menari-nari di dalam pikiranku sepanjang perjalanan malam itu. Namun, seringkali takdir memiliki cara yang sangat misterius dalam menyusun alur cerita kehidupan manusia yang tidak terduga. Ketika kita merasa yakin sedang menuju ke satu arah kebenaran, pintu lain yang jauh lebih rumit justru terbuka lebar di hadapan kita. Mobil Mas Aris akhirnya berhenti di depan sebuah rumah mewah 2 lantai yang tampak anggun namun sunyi dari luar. Dari dalam taksi, aku melihat suamiku turun membawa sebuah tas belanja besar dan melangkah menuju pintu depan rumah tersebut. Pintu terbuka, dan dari jarak remang-remang, aku melihat seorang wanita bergaun elegan menyambutnya dengan pelukan hangat. Hati yang telah kupersiapkan untuk runtuh seketika hancur berkeping-keping melihat pemandangan yang menyayat jiwa itu. Tanpa berpikir panjang lagi, aku membayar ongkos taksi dan melangkah keluar dengan kaki yang gemetar hebat menahan amarah dan kekecewaan. Setiap langkah mendekati rumah itu terasa begitu berat, seolah bumi di bawah kakiku siap menelan tubuhku bulat-bulat. Aku menggenggam jemariku erat-erat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang tersisa untuk menatap wajah wanita yang telah merusak kebahagiaan rumah tanggaku. Air mata dingin menetes pelan menyusuri pipiku di bawah remang cahaya lampu jalan. Emosi yang meluap seringkali mengaburkan pandangan logis kita. Penting untuk tetap mengontrol diri di saat penderitaan mencapai titik terberat agar kita tidak mengambil langkah yang merugikan. Dunia terasa berhenti berputar saat tirai kebohongan mulai tersingkap dan menampilkan kenyataan yang sama sekali tidak pernah terlintas di dalam benak. Sosok yang kita anggap sebagai musuh terbesar dalam hidup terkadang
adalah orang yang pernah menjadi bagian dari masa lalu yang terlupakan. Penyesalan dan rasa bersalah seringkali berakar dari prasangka buruk yang kita bangun atas dasar ketidaktahuan. Aku berdiri tepat di depan pintu rumah yang sedikit terbuka, menahan napas saat suara tawa halus terdengar dari dalam ruang tamu. Dengan keberanian terakhir, aku mendorong pintu kayu itu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk tanpa diundang. Mas Aris yang sedang duduk di sofa langsung berdiri kaget dengan wajah pucat pasi melihat keberadaanku di tempat itu. Namun tatapanku langsung tertuju pada wanita yang berdiri di sampingnya. Wanita yang wajahnya sangat kukenal namun telah lama hilang dari ingatanku. Wanita itu adalah Mbak Sela, kakak kandungku sendiri yang telah menghilang tanpa kabar berita selama lebih dari 7 tahun lalu setelah konflik keluarga yang hebat. Jantungku serasa berhenti berdetak, napasku terhenti, dan seluruh tubuhku kaku tak berdaya menyaksikan kenyataan ini. Orang yang selama ini kutuduh merusak rumah tanggaku ternyata adalah darah dagingku sendiri yang amat kurindukan. Rasa marah, bingung, dan haru bercampur aduk menjadi satu gumpalan emosi yang sangat menyiksa di dada. Jangan terburu-buru menilai situasi hanya dari permukaan luar. Kenyataan seringkali menyimpan fakta mendalam yang tidak bisa ditebak hanya dengan mengandalkan penglihatan sekilas. Di balik setiap tindakan rahasia yang dilakukan seseorang, selalu ada alasan kuat yang melatar belakangi pengorbanan tersebut. Cinta yang sejati kadang menuntut seseorang untuk menjadi jahat di mata orang lain, demi melindungi perasaan orang yang dikasihinya. Ketika sebuah rahasia besar akhirnya terungkap, pemahaman baru akan menggantikan rasa benci yang tadinya membakar jiwa. Mbak Sela menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, tak sanggup menahan genangan air mata yang membasahi wajah cantiknya. Mas Aris segera memegang bahuku pelan, mencoba menenangkan tubuhku yang masih gemetar hebat karena syok yang teramat sangat. Di ruang tamu yang megah itu, Mas Aris akhirnya mulai membuka suara dan menceritakan seluruh rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dariku. Ia mengaku sengaja merahasiakannya karena Mbak Sela sendiri yang memohon agar keberadaannya tidak diketahui oleh siapapun. Ternyata selama ini Mbak Sela mengidap penyakit kanker stadium lanjut dan berjuang sendirian menjalani pengobatan medis yang sangat berat. Mas Aris secara tidak sengaja bertemu dengannya beberapa bulan lalu di sebuah rumah sakit tempat suamiku mengurus bisnis kantor. Karena tidak tega melihat kondisi kakak iparnya yang makin memprihatinkan, Mas Aris memutuskan untuk membantu biaya pengobatan dan rutin mendampinginya secara sembunyi-sembunyi setiap malam. Bantuan yang tulus tidak selalu membutuhkan pengakuan publik. Niat baik untuk merawat keluarga seringkali menuntut keteguhan hati meski harus memikul beban prasangka dari orang sekitar. Teka-teki mengenai parfum manis dan noda lipstik yang selama ini membuat mataku terpejam dalam penderitaan akhirnya menemukan titik terang yang jujur. Setiap keraguan yang membakar dada berubah menjadi kepedihan luar biasa saat mengetahui penderitaan mendalam yang dialami oleh orang terdekat. Kebenaran yang sesungguhnya ternyata jauh lebih menyayat hati daripada prasangka buruk yang pernah kubangun di dalam pikiran. Mas Aris menjelaskan bahwa parfum aroma floral manis yang tercium di kemejanya adalah milik Mbak Sela yang tak sengaja menempel saat ia merangkul kakaknya yang kerap lemas usai terapi. Noda merah di kerah bajunya adalah bekas gumpalan darah yang keluar dari hidung Mbak Sela saat pingsan dan harus digendong oleh Mas Aris menuju kamar. Suamiku terpaksa berbohong lembur di kantor karena harus menunggu proses pengobatan dan memastikan kondisi Mbak Sela stabil sebelum pulang ke rumah. Mbak Sela kemudian mendekatiku, menyentuh tanganku dengan jarinya yang terasa begitu dingin dan kurus kering tak berdaya. Ia menangis terisak, meminta maaf karena telah membuat rumah tanggaku penuh kegelisahan akibat rasa takutnya menghadapi rasa malu dari keluarga. Melihat kondisi kakaknya yang sangat rapuh, seluruh rasa marah dan cemburu yang membakar dadaku seketika luluh digantikan oleh rasa iba yang teramat dalam. Prasangka buruk adalah cermin dari ketakutan diri kita sendiri. Sebelum menghakimi seseorang atas perbuatannya, pahamilah alur cerita utuh di balik keputusan berat yang mereka ambil. Penyesalan terdalam dalam hidup adalah ketika kita menyadari bahwa kita telah meragukan kesetiaan orang yang justru sedang berjuang demi kebaikan keluarga. Rasa malu dan bersalah menyergap jiwaku saat menatap mata Mas Aris yang memancarkan ketulusan dan kelelahan luar biasa. Di balik sikap dinginnya beberapa bulan terakhir, ada pengorbanan besar dan rasa tanggung jawab mulia yang ia pikul seorang diri. Aku berlutut di depan Mbak Sela,
memeluk tubuhnya yang makin kurus sambil menangis sekeras-kerasnya meratapi kebodohanku selama ini. Aku memohon maaf karena pernah berpikiran begitu jahat kepada suami terbaik yang dikirimkan Tuhan untuk mendampingi hidupku. Mas Aris ikut berlutut merangkul kami berdua, menghapus air mata di pipiku dengan senyuman hangat yang sangat merindukan kedamaian di dalam rumah kami. Malam itu, ruangan yang megah menjadi saksi bisu kembalinya ikatan persaudaraan kami yang sempat terputus. Mbak Sela menceritakan betapa bersyukurnya ia memiliki adik ipar seperti Mas Aris yang tidak pernah lelah merawatnya di masa-masa paling kritis. Ia menyuruh suamiku untuk selalu menyayangiku dan tidak membiarkanku merasa kesepian lagi setelah rahasia ini terungkap. Malam yang awalnya kurasa akan menjadi akhir dari pernikahan kami, justru berubah menjadi momentum kebangkitan cinta dan kepedulian yang lebih mendalam. Meminta maaf dan mengakui kehilafan adalah bentuk kebesaran jiwa. Jangan biarkan gengsi menghalangi kita untuk memeluk kembali orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Menerima kenyataan pahit adalah langkah awal untuk memulai perjuangan baru yang membutuhkan kekompakan dan ketabahan hati. Ketika cobaan berat datang menerpa sebuah keluarga, beban terasa jauh lebih ringan saat dipikul bersama-sama dengan penuh keikhlasan. Kehadiran support system yang kuat sangat menentukan semangat hidup seorang penderita sakit keras untuk terus bertahan melawan garis takdir. Sejak malam kebenaran itu, kehidupan kami berubah total menjadi sebuah tim yang saling mendukung satu sama lain tanpa ada lagi rahasia. Aku mengambil alih tugas merawat Mbak Sela setiap hari, menyiapkan makanan bergizi, dan mendampinginya setiap kali jadwal pengobatan kemoterapi tiba. Mas Aris kini tidak perlu lagi pulang tengah malam secara sembunyi-sembunyi, karena kami berdua bahu-membahu menjaga kondisi kesehatan Mbak Sela. Senyum hangat yang telah lama hilang dari wajah kakakku kini mulai memancar kembali secara perlahan. Kami melewati hari-hari yang penuh perjuangan dengan rasa optimis bahwa kesembuhan selalu ada bagi mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Hubungan pernikahan kami justru semakin kokoh dan dewasa setelah melewati ujian rasa percaya yang begitu berat ini. Setiap kelelahan yang kami rasakan terbayar tuntas melihat perkembangan kesehatan Mbak Sela yang kian menunjukkan tanda-tanda positif dari hari ke hari. Ujian hidup hadir bukan untuk meretakkan hubungan, melainkan untuk memperkuat tali persaudaraan dan menguji seberapa besar kasih sayang yang kita miliki untuk sesama. Jalan menuju pemulihan tidak pernah mulus dan selalu dipenuhi oleh gelombang cobaan yang menguji batas ketabahan manusia. Saat kita merasa kondisi sudah mulai membaik, ujian baru kerap datang untuk menguji sejauh mana keikhlasan hati kita dalam menerima kehendaknya. Namun selama kita saling menggenggam tangan, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi bersama. Suatu sore, kondisi kesehatan Mbak Sela mendadak drop drastis, hingga ia mengalami kejang dan tidak sadarkan diri di dalam kamarnya. Suasana rumah yang tenang seketika berubah menjadi kepanikan luar biasa saat kami bergegas membawanya menuju ruang unit gawat darurat rumah sakit. Aku meremas jemari Mas Aris dengan erat di lorong rumah sakit, berdoa tanpa henti agar Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kakakku untuk bertahan hidup. Rasa takut kehilangan kembali membayangi pikiran kami di tengah perjuangan yang baru saja dimulai ini. Dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah serius, memberitahukan bahwa sel kanker telah menyebar dan Mbak Sela membutuhkan operasi kritis secepatnya. Biaya yang dibutuhkan sangat besar dan tabungan kami sudah banyak terpakai untuk pengobatan rutin selama beberapa bulan terakhir. Mas Aris tanpa ragu sedikit pun memutuskan untuk menjual mobil kesayangannya demi membiayai seluruh tindakan medis yang dibutuhkan oleh Mbak Sela. Pengorbanan harta benda tidak ada artinya dibanding keselamatan jiwa orang yang kita cintai. Ketulusan dalam memberi akan selalu menemukan jalan kemudahan dari Tuhan. Keikhlasan untuk berkorban tanpa mengharapkan imbalan adalah wujud tertinggi dari nilai kemanusiaan dan cinta kasih sejati. Ketika seluruh usaha telah dikerahkan secara maksimal, memohon keajaiban melalui doa adalah satu-satunya tumpuan harapan yang tersisa. Tuhan tidak pernah tidur melihat setiap tetes keringat dan air mata yang dikeluarkan hambanya demi kebaikan orang lain. Proses operasi berjalan selama lebih dari 5 jam yang terasa seperti keabadian bagi kami yang menunggu di luar ruangan dengan cemas. Kami terus melantunkan doa-doa kesembuhan, menyerahkan seluruh takdir dan keputusan terbaik hanya kepada Sang Maha Pencipta. Ketika lampu operasi akhirnya padam dan dokter keluar membawa senyuman lega, tangis bahagia kami seketika pecah memecah keheningan lorong rumah sakit.
Operasi berhasil dijalankan dengan lancar dan kondisi vital Mbak Sela dinyatakan stabil oleh tim medis. Masa-masa kritis berhasil dilalui dengan selamat berkat kemauan kuat Mbak Sela untuk sembuh dan pengorbanan luar biasa dari suamiku. Melihat Mbak Sela perlahan membuka matanya kembali di ruang pemulihan membuat seluruh kelelahan fisik dan mental kami sirna seketika. Kami menyadari bahwa keajaiban itu benar-benar ada bagi mereka yang bersabar dan mau berjuang bersama di jalan kebaikan. Doa dan usaha yang tak pernah putus akan selalu membuahkan hasil yang manis pada waktunya. Jangan pernah kehilangan harapan bahkan di dalam titik tergelap kehidupanmu. Setelah melewati badai yang begitu menyiksa, musim semi kedamaian akhirnya tiba membawa kesembuhan dan kehangatan yang baru. Proses pemulihan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun senyuman yang kini hadir di meja makan kami terasa sangat mahal harganya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi rasa curiga. Yang ada hanyalah keterbukaan dan rasa syukur atas kesempatan hidup kedua yang diberikan. Mbak Sela kini telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan di rumah kami dengan pengawasan medis yang ketat namun penuh kasih sayang. Suasana rumah kami kembali ramai dan penuh tawa, seperti masa-masa indah saat kami masih kecil dulu sebelum dipisahkan oleh kesalahpahaman. Mas Aris selalu menjadi sosok pelindung yang siap membantu kapan saja, membuktikan dirinya sebagai seorang pria sejati yang sangat bertanggung jawab. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia memiliki suami yang begitu berhati emas dan berjiwa besar. Pengalaman pahit ini telah mengubah cara pandangku dalam menilai sebuah hubungan pernikahan dan pentingnya rasa percaya. Kami belajar bahwa komunikasi yang jujur dan empati adalah kunci utama untuk menjaga pondasi rumah tangga agar tetap kokoh berdiri. Semua rasa sakit di masa lalu kini berubah menjadi pelajaran berharga yang mendewasakan jiwa kami bertiga. Kedamaian dalam keluarga tercipta ketika setiap anggotanya mau membuka hati, saling memaafkan, dan saling menguatkan dalam segala kondisi susah maupun senang. Waktu berjalan dengan cepat menyapu sisa-sisa kenangan pahit dan menggantinya dengan kebahagiaan baru yang kian mekarnya di dalam rumah kami. Mbak Sela kini sudah bisa berjalan lancar dan kembali melukis. Hobi lama yang sempat terhenti akibat penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya. Hasil tes kesehatan terakhir menyatakan bahwa sel kankernya telah bersih, dan ia dinyatakan remisi total oleh dokter ahli yang merawatnya. Kebahagiaan kami makin lengkap saat aku dinyatakan positif hamil anak pertama kami setelah 5 tahun menanti dengan sabar. Mas Aris menangis terharu saat memelukku, tak menghentikan rasa syukurnya atas berkah berlimpah yang hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Mbak Sela meneteskan air mata bahagia, berjanji akan menjadi seorang tante yang paling penyayang bagi calon keponakannya nanti. Rumah kecil kami kini benar-benar dipenuhi oleh kehangatan, cinta, dan kedamaian yang sejati. Kami menyadari bahwa jika malam itu aku tidak memberanikan diri untuk mencari tahu kebenaran, mungkin persaudaraan kami tidak akan pernah pulih kembali. Kebohongan yang berawal dari niat baik memang tetap salah. Namun keterbukaan dan niat tulus untuk memperbaiki keadaan akan selalu menemukan jalan keluar yang indah. Kehidupan kami kini melangkah ke babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Setiap kesulitan yang kita lewati dengan sabar akan selalu digantikan oleh kebahagiaan yang bertubi-tubi. Percayalah bahwa rencana Tuhan selalu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kisah perjalanan hidup yang kami lewati mengajarkan satu hal mendasar bahwa pernikahan bukan sekadar mengikat janji di hadapan manusia, melainkan tentang membangun rasa percaya yang tak tertandingi oleh ujian apapun. Kebohongan, serapi apapun dibungkus dengan alasan demi kebaikan, tetaplah sebuah kerikil yang bisa meretakkan benteng kepercayaan jika tidak diselesaikan dengan keterbukaan. Namun di sisi lain, prasangka buruk yang dipelihara tanpa klarifikasi yang bijak hanya akan menjadi racun yang merusak jiwa dan kebahagiaan diri sendiri. Kita harus belajar untuk menyeimbangkan antara kewaspadaan, keberanian mencari kebenaran, serta keikhlasan untuk memahami sudut pandang orang lain sebelum memberikan penilaian. Pentingnya keterbukaan emosional, mengomunikasikan masalah dan ketakutan secara langsung kepada pasangan adalah cara terbaik untuk mencegah tumbuhnya keraguan dan kesalahpahaman yang merusak. Empati sebelum menghakimi, mengendalikan emosi dan mencari tahu fakta secara utuh sangat penting agar kita tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Ketulusan pengorbanan,
Cinta yang sejati diukur dari kesediaan untuk berkorban dan hadir bagi keluarga di saat-saat paling sulit dalam hidup tanpa mengharapkan balasan. Kekuatan memaafkan. Keberanian untuk memaafkan kesalahan masa lalu adalah kunci utama untuk menyembuhkan luka batin dan membuka lembaran baru yang lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.